Hai, kami dari kelompok 4 dan perkenalkan nama saya Rahmat Hidayah. Saya akan memberikan tanggapan terkait dengan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan kami dari kelompok keempat. Nama saya Sultan Fajrul Islami akan memberikan tanggapan terkait dengan pernyataan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Faryansyah dari kelas C Informatika. Saya di sini dari kelompok 4. Saya ingin menyelesaikan tugas kewarganegaraan yang diamanatkan untuk menyelesaikan dalam bentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Mutia Salwa. Saya dari kelompok 4. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberi tanggapan terkait dengan pernyataan-pernyataan berikut ini. Pertanyaan yang pertama yakni majikan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap karyawan menerima upah yang layak sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Beberapa langkah yang dapat diambil oleh majikan untuk menjamin pemenuhan hak upah bagi karyawan. Yang pertama, menetapkan skala upah yang jelas. Yang kedua, melakukan peninjauan upah secara berkala. Yang ketiga, menghindari diskriminasi. Yang keempat, memberikan tunjangan dan bonus yang memadai. Yang kelima, transparansi dalam sistem pengajian. Langsung saja ke pernyataannya itu, majikan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa karyawan mereka menerima upah yang layak dan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Beberapa langkah yang bisa diambil oleh majikan untuk menjamin pemenuhan hak upah bagi karyawan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mematuhi hukum. Patuhi semua peraturan ketenagakerjaan terkait upah. Kemudian yang kedua ada skala upah jelas. Tetapkan dan komunikasikan skala upah yang adil dan transparan. Kemudian yang ketiga, evaluasi kinerja. Lakukan evaluasi berkala untuk menentukan kenaikan gaji berdasarkan prestasi. Kemudian yang keempat ada struktur kompensasi kompetitif. Tawarkan paket kompensasi yang menarik dan kompetitif. Kemudian yang kelima ada pelatihan dan pengembangan. Investasi dalam pelatihan untuk meningkatkan keterampilan karyawan. Kemudian yang keenam ada pembayaran tepat waktu. Pastikan gaji dibayar tepat waktu sesuai jadwal. Kemudian yang ketujuh ada sistem penggajian akurat. Gunakan sistem penggajian yang tepat dan otomatis. Kemudian yang kedelapan ada transparansi pemotongan. Jelaskan setiap pemotongan gaji secara jelas. Kemudian yang kesembilan itu ada sarana pengaduan. Sediakan mekanisme pengaduan terkait upah. Kemudian yang terakhir atau yang ke-10 ada dialog dengan serikat. Bekerja sama dengan serikat pekerja jika ada. Kemudian untuk pernyataan kedua itu yaitu, Baiklah, untuk pernyataan pertama, langkah-langkah yang harus kita ambil yaitu yang pertama, sebelum memberikan upah kepada pelayan, pastikan bahwa gaji yang dia terima itu sesuai dengan porsi pekerjaannya. Jadi, misalnya porsi pekerjaannya itu tidak susah, maka upahnya setara dengan porsinya tersebut. Apabila upah pekerjaannya itu memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, maka upah yang dia dapatkan itu sesuai dengan beratnya bagaimana pekerjaannya. Nah, langkah yang kedua yaitu selalu memantau atau mengontrol pekerjaan pelayan, apakah kinerjanya maksimal atau kurang maksimal. Nah, jadi di langkah yang kedua ini, jadi si majikan dengan pelayan itu adanya komunikasi, jadi tidak adanya miskom. Dengan begitu juga majikannya harus sering mengontrol pekerjaannya si pelayannya, apakah pekerjaan yang ditanggungjawabkan kepada dia itu maksimal atau tidak. Nah, langkah yang ketiga yaitu senantiasa memberi celah antara pelayan dan majikan agar mengetahui apa-apa saja kekurangan atau penghambat dari pekerjaan seorang pelayan. Nah, ini juga adalah poin yang sangat penting. Kenapa? Karena ketika seorang pelayan menutupi suatu kekurangan atau kehambatannya dalam bekerja kepada seorang majikan,
itu dapat menimbulkan konflik atau pertikaian kecil apabila pekerjaan dari si pelayan tersebut tidak maksimal dikarenakan hal tersebut. Nah, jadi itu penting sekali. Kenapa penting sekali? Yaitu karena apabila ada kekurangan atau kerusakan di dalam pekerjaannya, mungkin ada solusi antara majikan dengan pelayannya sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh si pekerja ini bisa menjadi maksimal. Nah, yang keempat, menciptakan kesejahteraan baik di lingkungan majikan maupun pelayan. Ini poin yang terakhir ini adalah poin yang sangat penting di antara penting. Karena apa? Ketika adanya miskom atau ketidakcocokan antara si majikan dengan pelayan, itu akan selalu ada pertikaian kecil yang mengakibatkan si majikan kurang senang terhadap pelayan sehingga melakukan beberapa hal, misal pemotongan gaji atau selainnya. Begitupun dengan pelayan, bisa jadi kinerjanya akan menurun karena ketidaksukaannya terhadap si majikan tersebut. Jadi di dalam bekerja itu kita harus betul-betul membangun tali silaturahmi, menciptakan kesejahteraan di lingkungan pekerja, di lingkungan itu, baik di lingkungan si majikan maupun di lingkungan si pelayannya. Oke, kita lanjut. Langsung saja pendapat saya yang pertama, yaitu penyediaan informasi yang jelas. Di sini saya mencangkup ada 6 poin. Yang pertama itu penyediaan informasi yang jelas, yang dimana itu adalah majikan harus menyediakan informasi yang jelas dan transparan mengenai besaran upah yang akan diterima oleh karyawan. Ini termasuk jenis-jenis pekerjaan, kriteria, evaluasi kinerja, dan komponen upaya lainnya seperti tunjangan atau bonus yang diberikan. Nah, yang kedua itu kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Nah, majikan wajib mematuhi semua hukum, peraturan, dan perjanjian kerja yang berkaitan dengan penggajian. Hal ini termasuk ketentuan upah minimum dan jam kerja, cuti, perlindungan lainnya yang diatur dalam perundang-undangan. Yang dimana ini yaitu seperti kayak upahnya jangan kayak dipotong atau jam kerjanya itu ditambah-tambah, jam tutup itu, tapi majikan belum mengasih karyawan untuk menutup. Nah, yang ketiga itu perhitungan dan pembayaran yang tepat waktu. Majikan juga harus menghitung dengan akurat upah yang seharusnya diterima oleh karyawan berdasarkan jumlah jam kerja, tarif upah yang sesuai, dan komponen lainnya. Nah, yang keempat itu dalam penggajian, majikan sebaiknya memastikan bahwa sistem penggajian yang diterapkan adil dan tidak diskriminatif. Hal ini termasuk perlakuan setiap karyawan dengan adil dalam hal penggajian. Nah, yang kelima itu mengelola keluhan dan masuk karyawan. Majikan juga bertanggung jawab untuk menanggapi keluhan atau masukan dari karyawan terkait upah atau penggajian dengan serius. Proses ini harus dilakukan dengan rasa hormat dan transparansi agar karyawan merasa didengar dan dihargai. Yang keenam terakhir yaitu pemantauan dan evaluasi kebijakan penggajian. Nah, majikan juga harus selalu mengevaluasi setiap karyawan supaya juga karyawan juga dia selalu taat juga aturan yang sudah ditentukan. Jadi perlunya evaluasi dalam kebijakan penggajian. Tanggapan saya mengenai pertanyaan yang kedua, yakni fenomena klaim budaya Indonesia oleh bangsa lain dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, kurangnya pengakuan internasional. Yang kedua, globalisasi dan penyebaran informasi. Yang ketiga, kurangnya perlindungan hukum. Yang keempat, promosi dan dokumentasi yang kurang. Yang kelima, ketidakpahaman tentang nilai budaya. Untuk dampak positifnya, yang pertama, peningkatan kesadaran dan promosi budaya. Yang kedua, pertukaran budaya. Yang ketiga, peningkatan pariwisata. Untuk dampak negatifnya, erosi identitas budaya. Yang kedua, komersialisasi budaya. Yang ketiga, konflik antar negara. Yang keempat, kehilangan hak ekonomi.
Untuk langkah mitigasinya, yang pertama meningkatkan promosi dan dokumentasi budaya, yang kedua memperkuat perlindungan hukum, yang ketiga edukasi dan kesadaran budaya, yang keempat diplomasi budaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi klaim budaya oleh bangsa lain itu yang pertama ada globalisasi, kemudian ada promosi yang kurang, kemudian ada sejarah dan migrasi, kemudian ada komersial. Nah, faktor-faktor tersebut tentu saja memiliki dampak positif dan dampak negatifnya. Itu yang pertama, dampak positifnya itu adalah peningkatan pengakuan budaya Indonesia menjadi lebih dikenal dan dihargai di kancah internasional. Kemudian yang kedua ada pertukaran budaya, memungkinkan pertukaran budaya yang memperkaya kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga ada pariwisata, daya tarik budaya dapat meningkatkan industri pariwisata Indonesia. Kemudian kita masuk ke dampak negatifnya, yaitu kehilangan identitas. Yang pertama, klaim budaya oleh negara lain dapat menyebabkan hilangnya identitas asli. Kemudian yang kedua ada eksploitasi, budaya bisa dieksploitasi untuk keuntungan tanpa memberikan manfaat bagi Indonesia. Kemudian yang ketiga, konflik internasional. Klaim budaya bisa memicu ketegangan dan konflik dengan negara lain. Kesimpulannya, dengan memahami dan mengelola faktor-faktor tersebut, Indonesia dapat lebih efektif melindungi dan mempromosikan warisan budayanya. Nah, kita lanjut ke pernyataan yang ketiga. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Nah, untuk pernyataan kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu yang pertama, faktor internal, kurangnya peran serta pemerintah untuk melestarikan budaya Indonesia sehingga budaya Indonesia itu tidak terlindungi secara efektif. Nah, yang kedua faktor eksternal, yang mana krisis identitas negara lain yang mendorong mereka untuk mengklaim budaya bangsa lain. Dan yang ketiga, kemajuan pariwisata. Nah, budaya lokal Indonesia sering menarik perhatian turis mancanegara, tetapi juga dapat menjadi objek wisata yang dapat diklaim oleh negara lain. Dan yang kelima, multikulturalisme, yang mana dapat memberikan peluang bagi kebangkitan etik dan budaya lokal Indonesia, tetapi juga dapat menimbulkan konflik. Nah, adapun dampak-dampak positif dan dampak negatifnya, yaitu dampak positifnya yang pertama dapat meningkatkan kesadaran. Dampak positif yang pertama yaitu dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap budaya lokal dan pentingnya melestarikan budaya tersebut. Nah, jadi dampak positifnya kita sebagai warga negara atau anak muda itu dapat menimbulkan rasa cinta kita terhadap tanah air, menimbulkan rasa kita untuk melestarikan semua budaya-budaya yang ada di negara kita, sehingga budaya-budaya tersebut tidak gampang punah ataupun dengan gampangnya orang-orang luar itu mencuri kebiasaan dari budaya kita. Nah, itu gunanya untuk kita tetap melindungi budaya lokal dan terus melestarikannya. Nah, yang kedua, dapat meningkatkan kesadaran internasional terhadap budaya Indonesia dan meningkatkan pengakuan budaya Indonesia di mata internasional. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Indonesia ini begitu banyak suku bangsa, begitu banyak juga budaya-budaya yang berbeda dari tiap-tiap provinsi yang ada, sehingga Indonesia ini disebut wilayah Nusantara. Nah, jadi, ciri khas yang dimiliki Indonesia sendiri ini tidak semua dimiliki oleh negara-negara lain. Maka dari itu, bagaimana cara kita sebagai anak bangsa dapat membawa budaya kita ke jenjang internasional, yang kita sendiri tahu bahwasanya budaya-budaya kita ini merupakan bukan cuma budaya-budaya yang sembarang budaya, akan tetapi banyaknya keunikan dan
ciri khas khusus dari setiap provinsi-provinsinya. Nah, oke, lanjut ke dampak negatif. Dampak negatif klaim budaya Indonesia oleh bangsa lain yang pertama, dapat meningkatkan konflik dan ketegangan antar Indonesia dengan negara lain. Yang kedua, dapat meningkatkan resiko budaya Indonesia hilang dan tidak terlindungi secara efektif. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan kerugian ekonomi dan sosial bagi Indonesia. Nah, di sini pun juga tanggapan yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi klaim budaya Indonesia oleh bangsa lain. Nah, yang pertama itu saya ada mencangkup 4 poin. Yang pertama globalisasi, yang kedua pariwisata, yang ketiga media sosial, yang keempat pengembangan ekonomi. Nah, ini dampak positif dan negatif ya. Ini dampak positif klaim budaya Indonesia oleh bangsa lain. Yang pertama itu peningkatan pemahaman dan keterlibatan. Klaim budaya oleh bangsa lain dapat meningkatkan pemahaman dan minat terhadap budaya Indonesia, ditingkatkan global, menghasilkan pertukaran budaya yang positif. Yang kedua yaitu promosi, pariwisata dan ekonomi. Dengan dikenalnya budaya Indonesia di internasional dapat meningkatkan pariwisata dan minat investasi ekonomi, memberikan dampak positif pada pembangunan ekonomi lokal. Dan yang ketiga yaitu penguatan identitas budaya, yang dimana itu kesadaran akan klaim budaya dapat memperkuat identitas budaya Indonesia di mata dunia, memberikan rasa kebanggaan dan pengakuan global terhadap warisan budaya Indonesia. Dan itu tadi positif. Negatifnya itu historis dan stereotip. Nah, ini tuh klaim yang tidak akurat atau historis, yang dimana masih belum pasti. Nah, terhadap budaya Indonesia, yang dimana dapat ini menyebabkan stereotip yang merendahkan atau menyesatkan mengenai budaya tersebut, yang dimana kayak budaya itu ditambah-tambahkan segala macam yang bawaan budaya ditambah-tambahkan, kayak tidak sesuai dengan budaya yang dulu, malah dibuat-buat, dilebih-lebihkan, yang dimana itu bisa menyesatkan atau terlihat seperti rendah. Nah, kita lanjut. Yang kedua yaitu komodifikasi budaya. Nah, ini di budaya Indonesia dapat dilihat sebagai komoditasnya itu penting. Pentingnya itu penting untuk komersial yang dapat mengurangi nilai dan makna asli dari budaya tersebut. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama itu mencakup semua. Yang ketiga itu kehilangan kontrol. Nah, di sini pun ini sangat tidak bagus untuk diterapkan, karena kalau kita menerapkan yang ada, klaim budaya dari luar dapat menyebabkan kehilangan kontrol terhadap interpretasi dan penggunaan budaya Indonesia, terutama dalam konteks digital dan media sosial. Nah, di sini kita lihat keberlangsungan budaya Indonesia. Di sini ada 3 mencakup, yaitu pendidikan dan kesadaran. Nah, ini sangat penting juga dalam keberlangsungan budaya Indonesia karena dapat meningkatkan pemahaman tentang nilai budaya Indonesia di tingkat nasional maupun internasional. Yang kedua itu perlindungan hukum. Di sini kita juga menerapkan hukum yang melindungi warisan budaya Indonesia dari klaim yang tidak sah ataupun penyalahgunaan. Yang ketiga itu kolaborasi dan diplomasi budaya. Di sini juga menggalang kerjasama dengan lembaga internasional dan negara lain untuk mempromosikan budaya Indonesia dengan cara yang tepat dan lebih hormat dengan nilai-nilai aslinya, tanpa mengubah bagaimana adanya itu budaya. Jadi kesimpulannya itu, dengan pendekatan ini Indonesia dapat menjaga keunikan dan keberagaman budayanya sambil memanfaatkan potensi positif dan dari klaim budaya internasional untuk memperluas pengaruh budaya Indonesia secara global.
Tanggapan saya terkait pertanyaan yang ketiga, yakni teknologi informasi dan media sosial memiliki peran signifikan dalam mempengaruhi semangat bela negara di kalangan generasi muda saat ini. Berikut diskusi mengenai dampak positif dan tantangan utama dari penggunaan teknologi tersebut. Yang pertama, dampak positif. Untuk yang pertama, peningkatan kesadaran dan pengetahuan. Yang kedua, penggalangan solidaritas dan aksi kolektif. Untuk tantangan utamanya, yang pertama, penyebaran informasi palsu dan radikalisme. Yang kedua, kurangnya filter dan kontrol ketergantungan teknologi. Untuk pendekatan yang tepat, yang pertama, edukasi digital dan literasi media. Kedua, konten positif dan inspiratif. Yang ketiga, platform interaktif dan partisipatif. Sekian dari saya. Nah, langsung saja kita ke pernyataan ketiga, itu peran teknologi informasi dan media sosial. Teknologi informasi dan media sosial memainkan peran penting dalam meningkatkan semangat bela negara di kalangan generasi muda. Mereka menyediakan platform untuk menyebarkan informasi, menggalakkan dukungan, dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya bela negara. Nah, ini memiliki dampak positif, yaitu yang pertama adalah peningkatan kesadaran. Media sosial memudahkan penyebaran informasi tentang sejarah, nilai-nilai kebangsaan, dan isu-isu nasional, meningkatkan kesadaran dan kebanggaan akan identitas sosial. Kemudian yang kedua itu ada mobilisasi dan kolaborasi. Teknologi memungkinkan mobilisasi cepat dan kolaborasi antar generasi muda dalam kegiatan yang mendukung bela negara seperti kampanye dan proyek. Kemudian yang ketiga itu ada tantangan utama. Tantangan utama itu ada misinformasi dan hoax. Penyebaran informasi yang salah dan hoax dapat mengganggu pemahaman. Kemudian yang kedua itu ada ketergantungan teknologi. Ketergantungan berlebihan pada teknologi dapat mengurangi interaksi fisik dan keterlibatan langsung dalam kegiatan bela negara. Kemudian yang ketiga itu ada pendekatan yang tepat. Pendekatan yang tepat itu ada edukasi digital, mengajarkan literasi digital untuk membantu generasi muda memilah informasi yang benar dan menghindari hoax. Kemudian yang kedua itu konten positif, menciptakan dan mempromosikan konten yang menginspirasi dan membangun. Kemudian dengan pendekatan yang tepat, teknologi informasi dan media sosial dapat dioptimalkan untuk membangun karakter bangsa yang kuat dan dapat meningkatkan semangat generasi muda dalam bela negara. Ya, mungkin itu tanggapan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, kita lanjut ke pernyataan soal yang ketiga. Nah, di sini kita dimintakan untuk memberikan dampak positif dan dampak negatifnya serta tanggapan kita sendiri. Nah, untuk dampak positif yang pertama yaitu pengembangan kesadaran, yang mana teknologi informasi dan media sosial dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya bela negara dan mengembangkan kesadaran patriotisme. Yang kedua, pengembangan komunikasi, yang mana teknologi informasi dan media sosial dapat membantu meningkatkan komunikasi antar generasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya bela negara. Nah, untuk dampak negatifnya sendiri, yang pertama yaitu menyebabkan penggunaan informasi yang tidak akurat, hingga menyebabkan teknologi informasi dan media sosial dapat membuat masyarakat menerima informasi yang tidak akurat sehingga dapat mengganggu kesadaran patriotisme. Yang kedua, penggunaan waktu yang berlebihan. Nah, ini yang sering terjadi, yang mana teknologi informasi dan media sosial dapat menyebabkan masyarakat menghabiskan waktu yang berlebihan untuk beraktivitas online sehingga dapat mengganggu kesadaran patriotisme, dikarenakan kita keasikan dengan HP atau laptop dan sebagainya. Oke, lanjut mengenai mengoptimalkan manfaat teknologi tersebut dalam konteks bela negara, pendekatan yang tepat. Nah, untuk pendekatan ada beberapa poin. Yang pertama, mengembangkan konten yang akurat. Yang kedua, mengembangkan program edukasi. Yang ketiga, mengembangkan kesadaran masyarakat. Yang keempat, mengembangkan kesadaran generasi muda. Nah, berhubung ini dengan pendapatku sendiri, jadi hal-hal yang terkait
dengan poin tersebut, hal-hal yang merangkup dengan poin tersebut. Jadi begini, seperti yang kita tahu, penggunaan sosial media itu sangat memiliki akses yang besar, bukan hanya yang luas, bukan hanya terkait dengan sekadar joget-joget di TikTok atau apapun itu. Akan tetapi kita dapat menggunakan teknologi informasi dan sosial media itu untuk mengedukasi masyarakat dengan membuat pamflet-pamflet misalnya terkait dengan cinta tanah air, bela negara, atau kita mengajak membuat suatu perkumpulan yang dimana di dalam perkumpulan itu kita akan membahas terkait dengan sejarah bangsa, dengan cara kita bisa mempostnya lewat story, lewat feeds IG, dan yang paling berpengaruh itu sebenarnya TikTok. Kenapa TikTok? Karena dari kebanyakan penggunaan sosial media, TikTok itu sangat berdampak dan sangat berpengaruh, mulai dari kalangan kecil sampai dewasa, yang mana kita tahu sendiri algoritma dari TikTok tersebut, apabila kita menyukai suatu hal terkait dengan bela negara atau cinta tanah air, maka algoritmanya akan terus seperti itu. Konten-konten yang dia munculkan pasti akan selalu tentang bela negara dan cinta negara. Jadi sebenarnya teknologi informasi dan media sosial ini, ketika kita gunakan dengan baik, akan berdampak baik juga kepada diri kita dan lingkungan ataupun masyarakat sekitar. Nah, ketika kita salah menggunakan atau kita memanfaatkannya cuma karena kegabutan atau karena sekedar mau joget-joget atau mencari validasi di sosial media, itu juga akan berdampak yang kurang bagus bagi kita dan dengan masyarakat luas. Nah, jadi sebenarnya peran dari teknologi informasi ini untuk bela negara sendiri sangat besar. Karena untuk mengakses orang-orang di luar, untuk mengakses sinyal-sinyal di luar, mengajak itu, kita bisa mengajak mulai dari kita yang di provinsi ini sampai di provinsi sana. Kita bisa menggabungkannya di dalam satu pertemuan, misal lewat via Zoom, membahas terkait dengan edukasi bela negara, gitu. Jadi kita sebagai generasi muda sebaiknya gunakan sosial media dengan baik, manfaatkan teknologi informasi yang ada, yang mana teknologi sendiri yang kita tahu sudah semakin canggih. Jadi bagaimana cara kita membuat diri kita supaya tidak hanya sekedar mengakses hal-hal yang kurang bermanfaat, akan tetapi dapat meningkatkan rasa cinta, menumbuhkan rasa cinta, menumbuhkan rasa bela negara kita dalam diri kita terhadap tanah air. Oke, jadi sekian tanggapan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah, pendapat saya yang ketiga yaitu kenapa pentingnya teknologi informasi dan media sosial dalam bela negara. Yang pertama, meningkatkan akses informasi. Generasi muda itu dengan mudah dapat atau lebih cepat mengakses informasi terkait dengan sejarah, nilai-nilai kebangsaan, dan tantangan keamanan nasional melalui internet dan media sosial. Nah, yang kedua yaitu mendorong partisipasi aktif. Nah, di sini nih maksudnya teknologi memfasilitasi komunikasi dua arah dan partisipasi aktif dalam diskusi publik mengenai masalah-masalah isu-isu kebangsaan lah. Generasi muda juga dapat lebih mudah terlibat dalam kegiatan bela negara seperti kegiatan sosial, relawan atau pendidikan kebangsaan. Nah, di sini juga ini sangat penting itu partisipasi dalam kayak membela negara. Itu pentingnya juga media sosial dalam bela negara. Tapi kalau nantilah kita bahas dalam dampak negatifnya. Dan ini kita bahas dulu dampak positif. Nah, dampak positif saya mencakup dua informasi, yaitu yang pertama penyebaran informasi yang cepat dan luas. Nah, itu sudah pasti. Dan kedua, menggalang solidaritas dan kesatuan. Nah, ini adapun tantangan. Nah, di sini juga saya mau bahas sedikit tentang dampak negatif yang ditimbulkan oleh
media sosial atau teknologi. Nah, kalau kita juga penyalahgunaan media sosial itu berdampak sangat buruk bagi kehidupan sehari-hari. Karena yang pertama adanya kita terlalu banyak menggunakan informasi yang salah, kita banyaklah yang tidak mencari informasi yang penting, malah mencari hal-hal yang negatif. Nah, ini ada pun tantangan utama. Yang pertama yaitu polarisasi dan disinformasi. Nah, di sini itu maksudnya itu penggunaan teknologi dapat memperkuat polarisasi dan menyebarkan disinformasi yang dapat memecah belah solidaritas nasional dan mempengaruhi pemahaman yang benar tentang nilai-nilai bela negara. Nah, yang kedua itu ketergantungan yang berlebihan. Nah, ini sudah saya bahas tadi bahwa sangat begitu salah kalau media sosial disalahgunakan. Karena yang pertama generasi muda juga rentan mengalami ketergangguan yang berlebihan kepada teknologi, sehingga dapat mengurangi interaksi langsung dengan pengalaman nyata. Mereka terlalu, contohnya itu mencari informasi di internet tapi mereka tidak mengambil tindakan tersebut. Mereka cuma tahu lewat HP. Jadi tindakan nyatanya itu tidak ada, maka pengalaman yang mereka rasakan itu sangat kurang karena mereka pikir juga informasi dari HP atau teknologi itu mereka pikir sudah akurat dalam penerapan sehari-hari, padahal perlu adanya tindakan. Nah, dan untuk pendekatan yang tepat untuk mengoptimalkan manfaatnya itu saya meliputi dua. Yang pertama itu pendidikan digital, literasi. Nah, di sini pentingnya itu memberikan pendidikan tentang literasi digital yang mencakup kemampuan untuk memilah informasi yang akurat dan kritis terkait dengan masalah-masalah kebangsaan. Yang kedua itu pengembangan konten positif, mendorong pembuatan konten positif dan edukatif tentang bela negara di media sosial untuk menginspirasi partisipasi aktif dengan narasi muda dalam berbagai kegiatan kebangsaan. Dengan pendekatan ini, teknologi informasi dan media sosial dapat diintegrasikan secara positif dalam pendidikan bela negara bagi generasi muda. Nah ya, baiklah, itulah pendapat yang saya dapatkan. Inilah juga pentingnya teknologi informasi. Kita dapat mencari informasi bagaimana sih tanggapan-tanggapan kita, baik itu tentang bela negara maupun juga untuk kehidupan kita. Kita dapat mencari kayak asumsi dari orang yang bersifat positif. Kita dapat mengambil inspirasi dari orang-orang yang kita lihat berpengalaman, tapi kita ambil bagian positifnya. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.